Komisi 6 yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir ke kedainya atau ke pabriknya langsung pelaku UMKM yang dibina oleh Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, dan juga Forum UMKM Kabupaten Bogor, di mana di sini kita akan memperkenalkan yang namanya Rumah Pecel Sambal Mbak Narmi. Banyak yang bertanya-tanya dari zaman reseller tahun kapan ya, Bude ya. Ini produksi sambelnya di mana? Karena kok setiap saya lari pagi baik ke Pakansari, baik ke mana-mana kok ada sambal pecel Mbak Narmi. Nah, ternyata di sini Bu Sekcam, Pak Kades ya, untuk pembuatan daripada sambal pecel Mbak Narmi. Untuk mempersingkat waktu, dari mana asalnya ide lain sebagainya, mungkin saya langsung persilahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Tommy yang sebelumnya memang sudah saya jadi penggemarnya, tapi di sinetron Pak. Gitu, makanya kemarin sempat aduh deg-degan ini fokus enggak nih, fokus enggak gitu. Katanya makasih banyak kan sekarang bisa tatap muka, duduk bareng, aduh rasanya udah bingung Pak mau ngomong apa, nggak bisa kata-kata. Fokus Bude, fokus ya, fokus ke sambal nganjuk Bude. Ini lagi ngomong ke artisannya dulu. Benar. Masalahnya itu nggak bisa lupa. Jadi awal mulanya produksi ini itu karena memang saya dari kecil itu orang tua saya juga memang sudah bikin sambal ya? Ya, bikin pecel Pak, bikin jualan pecel. Iya. Jadi memang dari kecil sudah dididik untuk bisa Bikin pecel itu betul. Gitu, terus apa namanya, saya tapi semenjak itu tuh nggak pernah kepikiran mau ke sana arahnya, mau jualan juga itu nggak pernah, karena saya terus kerja ke Jakarta, dari Jawa Timur ke Jakarta itu saya kerja 22 tahun gitu. Terus lama-lama kok kepikir juga ya, kerja itu ninggal anak, berangkat pagi pulang malam gitu. Terus akhirnya saya kan selalu ini Pak, kangen lah masakan orang tua, bikinan sambal pecel orang tua, selalu kangen gitu. Akhirnya suka dikirimin tiap pulang kampung bawa gitu. Dan kan kalau sambal pecel kayak gini bisa tahan lama Pak, bisa 6 bulanan, bisa 7 bulanan lebih, biarpun tanpa pengawet nih. Jadi karena suka dikirimin makanya jadi terbesit, oh iya ya, kenapa kok nggak bikin sendiri ya, padahal bisa gitu. Makanya terus saya jadinya punya suami yang mendukung, ayo kita bikin sendiri Bun gitu. Karena itu apa namanya, daripada beli terus apa namanya nunggu kiriman dari kampung, yuk kita bikin sendiri aja. Akhirnya kita inovasi, jadilah Pak seperti ini. Nah, dan ini pun nggak langsung enak bikinan kita Pak, kerja panjang betul. Terus karena kita kan itu apa, suka dikasih pelatihan, ikut pelatihan dari dinas-dinas gitu. Dari situ kan menambah Pak inspirasi buat kita gitu, buat apa ini, biar makanan kita bisa tahan lama. Terus udah gitu biar apa, rasanya juga semakin enak gitu. Dari situ makanya terus itu terus kita tingkatkan lagi untuk rasanya segala macam, biar orang itu kalau makan sambal pecel ini sudah nggak perlu tunggu kiriman dari kampung lagi gitu. Jadi biar bisa langsung beli di tempat kami gitu Pak. Bagus, luar biasa. Iya. Terus ini apa namanya, kenapa kok pilihnya Narmi? Ini juga suami, dia bilang katanya Nama ibu sendiri. nama saya sendiri. Saya isi ya. Karena katanya tuh nama saya menjual Pak, cuma namanya aja. Kalau dagang itu harus narsis juga. Iya betul. Suaminya yang mana Bu? Suaminya Masih sama ya suaminya ya? Ini Pak, sama. Coba Pak De. Iya, monggo. Gimana bisa diizinkannya gimana? Pak De Gopri juga namanya. Oh iya. Ini sudah punya produk juga Bu. Saya bilang kan kerja nih, masih kerja gitu. Cuman pelan-pelan diarahin tetap ke wirausaha aja. Gitu intinya. Ya, Apa Bun? gitu ya.
Harapannya setelah datang Pak Tommy. Ya, tarik dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Tommy yang telah menyempatkan hadir, Bu Sekda juga Pak Lurah yang menyempatkan hadir ke kediaman kami. Riwayatnya sambal pecel ini ya lumayan cukup lama ya, dari tahun 2000 kita mulai produksi, cuman masih belum begitu banyak. Cuman alhamdulillah kalau sekarang produksi sekarang per minggunya berapa? Kurang lebihnya antara 30 sampai 40 kilo per minggunya. Alhamdulillah ya. Itu termasuk karena kita kan tiap minggu itu alhamdulillah dari RW kita mendukung, ada bazar di sini Pak. Tiap minggu di RW 8 itu ada bazar, kita juga jual produk pecelnya. Terus saya sendiri juga kalau minggu ngelapak ya di Geraha Kartika. Ini khusus untuk pecel aja atau bisa sambal makan yang lain? Sambal yang lain. Bisa masuk makan di luar pecel bisa? Iya bisa. Atau apapun lah ya. Apapun buat cocolan. Iya. Kalau sambalnya ya. Itu juga kalau yang apa namanya, saya justru baru tahu kemarin karena saya pernah punya tukang, saya kasih bawa pulang sambalnya sama tukangnya itu dibikin buat bikin sambal sate, bumbu sate. Katanya malah enak banget, saya juga baru tahu itu Mas di sini inovasi ke situ. Campur-campur bisa sambal ini. Dan kita juga ada 3 varian, ada yang tidak pedas, terus pedas biasa, sama yang doer. Doer itu pedas banget, iya pedas banget itu. Gitu, barangkali itu saja. Harapannya. Nanti kita bisa nyicipin. Nah, sarapan dulu. Udah disiapin. Alhamdulillah. Pak, nggak Abdul kayaknya kalau tidak ada tambahan dari Bapak Tommy, biar mensupport ya, supaya sambal pecel Mbak Narmi ini tuh makin dikenal, makin sukses, dan bisa menjadi inspirasi seluruh warga UMKM baik di RW 08, di Desa Waringin Jaya maupun di Kecamatan Bojonggede, dan untuk khususnya Kabupaten Bogor. Mangga Pak Tommy Untuk wejangannya mungkin ya, silakan Pak. Iya, terima kasih ya, Ibu Sekcam yang saya hormati, Pak Kepala Desa dan KM yang saya hormati, dari kepolisian, dari RT RW yang saya hormati. Setiap saya jalan dengan forum UMKM itu, saya selalu terkejut banyak hal-hal yang menurut saya itu bisa dilakukan oleh pabrik, tapi ternyata bisa dilakukan oleh ibu-ibu, dan ini menjadi satu kreativitas yang patut kita apresiasi. Beri tepuk tangan untuk teman-teman UMKM. Nah, tinggal memang dari inovasi-inovasi yang sudah sering saya lihat, bahkan saya pernah Bu Sekcam dikirimin produk ke rumah untuk endorse. Itu banyak banget itu, sampai saya senyumnya itu kalau bisa diganjel saya ganjel. Tapi ya itu bagian dari support saya lah, karena memang selain anggota dewan kan saya artis ya, dan masih cukup dikenal gitu. Jadi bisa membantu promosi lah, kurang lebih gitu. Jadi memang kendalanya adalah UMKM ini sebenarnya disebutnya IKM sih sebenarnya ya, karena masih skala mikro. Memang harus dibikinkan satu tools atau satu platform yang khusus menggarap IKM gitu, yang rumahan-rumahan seperti ini, agar mereka mudah untuk bisa memasarkan, tinggal share linknya dan lain sebagainya. Nah ini saya kepikiran, ya mudah-mudahan aja saya ketemu tim IT yang bisa membantu membikinkan marketplace khusus untuk teman-teman IKM. Jadi nanti jualannya sudah pakai aplikasi, dan nanti tinggal aplikasinya itu aplikasinya nanti
harus dibumingkan lah ya. Tugas membumingkan aplikasinya itu tugas saya lah nanti dengan teman-teman artis. Saya kira memang kemarin dukungan saya sebagai anggota dewan dari Kabupaten Bogor, kita kemarin minta kepada BUMN PT Sarinah juga untuk bisa mendirikan sentra UMKM di Kabupaten Bogor, terus juga Kementerian Perindustrian supaya makin banyak tempat untuk berjualan UMKM di Kabupaten Bogor. Tapi kan sebenarnya ada juga permasalahan ketika ada tempat tapi juga tempatnya nggak ramai. Jadi memang solusi pemasaran itu memang tidak mudah. Solusi pemasaran tidak mudah. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu solusi branding. Jadi dengan sendirinya kalau produk sudah terbranding, anggaplah tadi sang suami percaya dan yakin namanya Mbak Narni ini menjual. Ya dia branding Mbak Narni kemana-mana. Nah ini yang harus menjadi satu fokus dari teman-teman IKM. Karena tanpa branding pasti juga kita tidak akan bisa menjual. Kalau kita kan kebanyakan IKM namanya pasti ya, Lisa Collection, nah gitu-gitu. Tapi kan how to brandnya kan juga nggak ada, misalkan gitu atau apa gitu. Nah memang menciptakan sebuah brand itu kan nggak gampang. Contoh misalkan kalau kita baca historinya Starbucks, kenapa dia bisa sampai ada di seluruh dunia itu. Cara dia membrandingnya itu kan dengan inovasi dan unik sekali. Jadi pencetus tulisan di gelas kopi itu pertama kali ada di gelas kopi itu adalah Starbucks. Tiba-tiba seorang marketingnya menemukan ide bagaimana caranya supaya gelasnya ini bisa difoto dan dikirim ke temennya atau dulu kan ada Friendster atau misalkan diiklankan lah dan dibicarakan lah kurang lebih gitu. Nah sesekali karyawannya itu di briefing, itu di gelas tulisannya misalkan namanya Dewi, ditulisnya Dewa Bu. Sengaja, jadi itu dia kesel kan, ini kok namanya Dewi tapi sama Starbucks itu ditulisnya Dewa. Tapi kan brand Starbucksnya itu jadi dikenal. Targetnya dia. Jadi kan orang komplain hanya tulisan nama, bukan komplain rasanya. Rasanya tetap enak. Nah, itu adalah salah satu cara. Nah, saya kira kalau kita bicara mengenai masalah IKM, ya hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan gitu. Saya ucapkan selamat sama sambelnya Mbak Narmi. Mudah-mudahan sambalnya terus mendunia. Amin. Dan juga produk-produk UMKM yang lain yang ada di sini. Tentunya kita semua ingin dagangannya laku dan juga sukses. Apalagi sekarang nih istri saya ini setiap minggu beli sambal-sambal begini. Nah, Bener. Jadi kan saya sama istri itu saya nggak suka pedas. Dia karena orang Sumatera masakannya pedas. Nah, Supaya netral, masaknya nggak pedas dulu. Nanti kalau seleranya dia tambahin sambal. Nah, akhirnya dia kenapa selalu beli sambal itu? Ya karena terpisah. Jadi dia makannya pedasnya sendirilah kurang lebih gitu. Jadi memang lagi booming. Tengku Wisnu aja jual sambal kayak gini. Namanya sambal Yuksan. Yuksan kalau nggak salah. Yusan. Nah itu terkenal dan banyak resellernya ya karena dipromosikan oleh Wisnu. Itu resellernya alhamdulillah. Waktu kemarin pandemi orang-orang kan di rumah tuh makan itu yang namanya orderan sambelnya itu berkarton-karton itu. Iya sambel itu karena dia pintar memanfaatkan momentum dan juga promosinya. Nah memang balik lagi ujung-ujungnya adalah promosi. Ya mudah-mudahan kita bisa saling mensupport antara saya dengan teman-teman UKM supaya ya tadi makin banyak produk-produk UKM yang bisa naik kelas dan bisa mudah dalam berjualan. Kalau terus kita mengharapkan sentra jual memang itu prosesnya sangat lama. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan inovasi-inovasi, apalagi sekarang sosial media sudah umum di kalangan masyarakat. Tinggal bagaimana kita cara membranding
produknya itu supaya terlihat lebih menarik. Saya kira kalau teman-teman forum UMKM tentang branding, tentang apa udah sering dilatih ya, udah sering banget ya. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Sukses buat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan baik. Dengan turun seperti ini saya lebih memahami kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman di UMKM. Mudah-mudahan bisa saling bekerja sama dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.